بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini di awal tahun 2022 saya belum melanjutkan hadis tentang 3 hal atau 3 perkara. Ini kembali ke pembahasan sebelumnya karena saya rasa mungkin ini terlewat dan relevan dengan pembahasan kita saat ini, yaitu renungan tentang umur atau usia. Di sini saya sampaikan yang tetap muda meskipun usia itu menua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, usia manusia itu kita ini seringnya pergantian usia kita itu dilihat dari kalender miladiah. Nah, jadi dilihat dari kalender Masehi. Mungkin sekali-kali kita perlu melihat umur kita dilihat dari kalender Hijriyah. Kalau dilihat dari kalender Hijriyah berarti panjenengan sekian tahun lebih tua, kan gitu. Tapi kalau kita pakainya kalender miladiah berarti kita sekian tahun lebih muda. Tergantung panjenengan mau terlihat lebih tua atau terlihat lebih muda. Nah, sekali-kali kita lihat usia kita ini dari sisi kalender Hijriyah. Nah, monggo nanti bisa difasilitasi oleh takmir menghitung umur dari kalender Hijriyah. Nah, ini kenapa kemudian kita lebih menggunakan kalender miladiah? Karena itu pergantian tahun ini paling tidak kita menuju penambahan umur atau mungkin pengurangan. Tergantung kita melihat dari sisi mana. Bertambah atau berkurang. Bertambah dari angkanya, berkurang dari jatah hidupnya, kan begitu. Nah, jadi bertambah dari usianya. Nah, saya tidak tahu ini tanggal berapa, 3 atau 4 ya? 4. Kira-kira sudah ada yang ulang tahun di awal tahun ini enggak nih? Berarti kalau ada yang tanggal 1, tanggal 2 atau tanggal 3 berarti usia panjenengan bertambah. 40 jadi 41, 50, 51, 65, 66, tapi jatah hidupnya berkurang. Misalnya saya tidak nakut-nakuti, misalnya jatah hidupnya itu sampai umur 70 tahun. Panjenengan sudah usia 65 tahun. Berarti tinggal 5 tahun. Tetapi dari sisi usia, dari sisi angka semakin bertambah, 65, 66. Tetapi dari sisi jatah umurnya berkurang. Dan sisa jatah usia kita ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kematian, itu mungkin mengerikan. Wah, mati. Tapi kita berbicara tentang usia. Kita tidak tahu itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia kita yang bertambah ini dan di antara sunnatullahnya adalah semakin bertambah usia, maka semakin bertambah lemah kekuatan kita. Jadi nanti kita melihat kita dari lahir, dari tidak bisa apa-apa, kemudian berkembang, punya potensi yang luar biasa, sampai pada puncaknya, kemudian akan semakin menurun. Boleh jadi nanti akan kembali sebagaimana kita dilahirkan. Nah itu siklus kehidupan manusia memang seperti itu. Tinggal kemudian kita menyadari atau tidak. Maka sabda Rasulullah SAW ini menjelaskan bahwasanya ya manusia itu akan semakin menua, akan semakin lemah. Tetapi Rasulullah menyampaikan ada
beriringan dengan tambahnya usia kita, lemahnya diri kita, ada hal-hal yang kemudian semakin menguat. Ya, semakin menguat ini nanti bisa kita lihat dari sisi pandangan positifnya maupun negatifnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahramu banu Adam wa tashibbu minhu ithnatan al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umri. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, anak Adam semakin menua. Jadi yahramu banu Adam, anak Adam itu semakin menua, enggak ada semakin muda. Tandanya rambut semakin memutih, kecuali panjenengan semir hitam. Lain. Jadi kalau semir hitam, loh kok tambah muda? Itu. Anak Adam semakin menua, tetapi justru ada dua hal yang tetap muda atau semakin menguat. Yang pertama yaitu ambisi terhadap harta dan hasrat panjang usia. Wa tashibbu minhu ithnatani. Tashibbu itu syabab. Syabab itu pemuda. Berarti semakin menguat. Pemuda itu produktif. Kuat kan gitu. Dan semakin menguat dua hal, al-hirsu 'alal mal, keinginan terhadap harta. Kemudian keinginan terhadap panjangnya usia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, bagaimana kemudian penjelasannya? Di situ kami sampaikan dalam poin 2. Dikutip dari yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi, beliau menyampaikan bahwasanya manusia itu bisa dilihat dari 5 kategori. Jadi kehidupannya seperti itu. Yang pertama yaitu masa-masa at-tufulah wasibyan, yaitu masa anak-anak dari bayi sampai anak-anak. Alhamdulillah di sini sudah melewati masa ini, fase ini. Kemudian kedua, melewati atau akan mengalami fase syabab, pemuda, remaja pemuda. Ini kalau kemudian bisa dikatakan anak-anak ini batasannya sebelum balik. Balik, kemudian sudah masuk fase remaja dan kemudian pemuda. Itu fase yang kedua. Memang kemudian dalam ilmu psikologi itu kemudian fase ini ada usianya dari bayi sampai apakah 15 tahun ataukah 12 tahun dan seterusnya. Tapi dalam kaitannya dengan seseorang itu harus melakukan perintah agama dilihat dari sisi balignya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu tanggung jawab orang tua adalah mengenalkan kepada anak fase anak-anak dan fase balignya. Memang kemudian nun sewu, kadang-kadang kita menyerahkan hal ini pada sekolah. Nanti kan di sekolah diajari fase balignya kapan, diajari bagaimana ketika balik tanggung jawabnya apa, kemudian ketika balik ditandai dengan apa, kemudian harus seperti apa, tanggung jawab sekolah. Padahal kita sebagai orang tua perlu mengenalkan itu. Bahkan nun sewu, sebelum mereka mendapatkan dari sekolah, orang tua punya tanggung jawab. Memang kadang-kadang begini, anak tidak mau belajar sama orang tua, lebih nyaman belajar sama orang lain. Akhirnya mendatangkan guru les dan lain sebagainya. Padahal orang tuanya mungkin mampu, meskipun nun sewu juga karena kadang-kadang kesibukan dan lain sebagainya. Tapi saya rasa ada hal atau ada banyak hal yang bisa kita lakukan kaitannya dengan tanggung jawab ini. Jadi masa balik, kemudian tanggung jawab dalam masalah agama dan seterusnya. Nah,
Nah, ini masa syabab, masa remaja atau pemuda. Dilihat dari usia baliknya. Dan sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia balik anak-anak menuju ke fase berikutnya itu semakin cepat. Karena kondisi lingkungan, kondisi realita yang kita hadapi sekarang ini, banyak hal yang kemudian memaksa mereka untuk cepat balik. Gitu. Bahkan kemudian tidak melewati fase-fase normal. Ya karena kemudian media sosial, kemudian lingkungan itu mendukung semua itu. Biasanya dulu balik itu kelas 1 SMP, 2 SMP, baru balik. Nah, sekarang boleh jadi anak kelas 6 SD sudah masuk fase itu. Nah, maka jangan sampai kemudian orang tua melewati putra-putrinya dari fase ini. Ya, ini meskipun yang hadir di sini banyak mbah-mbah, banyak yang sudah punya cucu, ya cucunya itu juga jangan sampai terlewatkan fase perpindahan fase ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah itu fase yang kedua. Fase kedua ini kalau kita melihat dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, kita hubungkan dengan keadaan kita sekarang. Fase ini kita pada fase orang belajar. Nah, meskipun generasi sekarang bukan generasi milenial lagi, sudah generasi G atau generasi apa itu? Apa sekarang? Z ya? Ya, sudah masuk generasi Z. Bukan generasi milenial lagi. Nah, sekarang mereka mendapatkan banyak hal dari media sosial yang sangat luar biasa. Dan ini bahkan mereka sambil belajar, mereka bisa mendapatkan atau produktif dari sisi ekonomi. Nah, itu. Jadi produktif dari sisi ekonomi. Mereka belajar, tetapi juga kemudian media sosial yang ada, yang dia pakai, yang dia pergunakan, bisa untuk mendapatkan penghasilan. Luar biasa. Ini fase-fase ini sampai usia matang 35-40 tahun. Nah, kalau kita lihat Rasulullah SAW melalui fase ini dengan begitu luar biasa. Nah, kita lihat beliau selain belajar di lingkungannya, kemudian juga diajari oleh paman-pamannya dan seterusnya untuk berdagang. Puncaknya umur 25 ketika menjalankan perdagangannya Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah. Kemudian sampai pada fase puncaknya 25, 30 dan mulai usia 35 atau 37 beliau sudah berpindah pada fase selanjutnya. Jadi fase untuk cari materi itu sudah sampai puncaknya, Pak. Jadi kalau Nabi itu meminang maharnya ketika menikah dengan Khadijah itu kalau tidak salah 110 itu. 10 ekor unta. Nah, satu unta itu kurang lebih 25 juta. Tinggal dikalikan. Alhamdulillah di Indonesia itu luar biasa. Dengan Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat. Alhamdulillah. Nah, itu menerapkan waktu itu ada sahabat yang tidak mampu, Rasulullah saya tidak mampu, menikahlah meskipun hanya dengan cincin dari besi. Gak bisa kulhu. Alhamdulillah setelah kulhu, nanti setelah menikah al-waqi'ah, Pak. Nanti jadi prosesnya luar biasa. Jadi usia 37 tahun Rasulullah sudah melihat masyarakatnya. Wah, ini kegelisahan Nabi dimulai dari situ. Sampai kemudian beliau bertahanus di Gua Hira. Pada usia yang ke-40 tahun baru kemudian mendapatkan wahyu. Pada usia 40 tahun kematangan beliau ini pada fase yang ketiga, fase dewasa. Nah, itu sudah melihat kepada kontribusi terhadap masyarakat, perubahan terhadap lingkungan, perubahan terhadap kondisi atau realita yang terjadi, lingkungan dekat sampai kemudian lingkungan yang jauh, sampai kemudian beliau hijrah ke Madinah. Itu.
Jadi masa-masa mencari materi itu sampai usia 40 tahun. Ya. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase al-kuhulah atau dewasa, sampai kurang lebih usia 50 tahun. Kemudian masuk pada fase selanjutnya yaitu asyuyukhah, fase tua, 50 sampai 70 tahun. Kemudian diakhiri dengan fase al-haram atau usia lanjut dan kemudian menuju renta dan bahkan kepikunan. Nah, ini kurang lebih fase kehidupan manusia dilewati seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam fase itu kita bisa melihat kita berada di fase yang mana. Nah, ketika kita melihat pada fase yang mana itu, kemudian kita melihat kita ini terkait dengan materi, kekuatan atau puncak kita mencari kehidupan di dunia ini pada fase mana? Apakah kemudian semakin berjalannya fase kehidupan ini, kemudian kita melihat materi itu semakin kencang? Wah, ini ataukah kemudian sebaliknya? Ataukah kemudian sudah mulai meninggalkan dunia, kemudian sudah ingat kepada akhirat? Ataukah kemudian semakin berjalan usia kita terhadap dunia dan kemudian terhadap harta ini semakin berambisi? Dan nun sewu, kalau kita melihat di sekeliling kita melihat di media sosial maupun dalam dunia nyata, ternyata tidak sedikit yang seperti itu. Sudah masuk pada fase karir yang luar biasa, nggak puas. Akhirnya ya katanya pingin melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Tetapi ketika masuk pada lingkungan tertentu yang katanya pengabdian terhadap masyarakat, pembelaan terhadap masyarakat, ternyata yang terjadi sebaliknya. Bahkan kemudian melakukan mengatasnamakan masyarakat untuk mendapatkan pundi-pundi yang luar biasa. Dan saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu sekalian yang lebih mengetahui informasi yang kita dapatkan. Kadang-kadang kita ini bisa percaya dengan media dengan pemberitaan dan juga kadang-kadang enggak. Kalau yang muncul kan di fase pandemi ini, pada masa pandemi 2 tahun kurang lebih, ternyata mereka yang bertanggung jawab terhadap kita semua ini, kekayaannya kan semakin naik, luar biasa. Nah, itu benar atau tidak, kita bisa mensikapi atau melihat informasi itu dari sumbernya valid atau tidaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah itu perjalanan hidup manusia. Nah, kemudian ambisi terhadap harta ini bukan dimaksudkan kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang Islam ini kemudian tidak boleh berusaha untuk menjadi kaya. Kalau dulu dalam perjalanan umat Islam itu pernah masuk pada fase manusia atau banyak orang Islam ini menjauhi dunia. Nah, jadi menjauhi dunia sehingga dunia ini dikuasai oleh mereka yang tidak beriman. Nah, sekarang kondisinya seperti apa? Nah, ini menjauhi dunia sebenarnya di dalam Islam sendiri, syariat Islam mendorong umat Islam untuk mendapatkan dunia sebesar-besarnya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan, di situ saya kutip dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat. Nah, kita ini nyari akhirat, Pak. Dan nun sewu, kadang-kadang karena di Indonesia itu ada orang kerja itu yang tidak pernah pensiun, dan ada orang kerja yang kemudian masuk masa-masa pensiun. Engko iling akhiratin bar pensiun.
Alhamdulillah kalau panjenengan sudah melewati masa pensiun, artinya doanya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah sudah pensiun, sekarang kemudian urusannya ibadah. Kalau kemudian kita punya slogan seperti itu, belum pensiun kok sudah diambil oleh Allah, ya terus kapan tobatnya? Udah sudah diambil, kita nggak bisa negosiasi sama malaikat. Pak Israel, mbok sebentar, pensiun saya 2 hari lagi. Jadi 2 hari pensiun, mbok diambil nanti hari ketiga atau hari keempat. Saya biar bisa taubat, nggak bisa. Tadi kembali kepada surat Al-Qasas tadi, dan carilah karunia Allah di negeri akhirat. Ya kita cari, tetapi kemudian Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau melupakan nasibmu, keadaanmu dari dunia ini. Karena umat Islam ini, kita ini bukan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Doa kita jelas Bapak Ibu sekalian. Setiap hari kita berdoa, tetapi realisasinya itu kemudian timpang. Setiap hari kita minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ini ada 3 hal. Baik di dunia, baik di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Artinya di akhirat itu ada orang yang melewati fase neraka. Ya kita sebenarnya berharap jangan sampai masuk neraka. Kalau bisa ya langsung dari Shirathul Mustaqim itu udah masuk surga, nggak mampir-mampir. Tapi kan kadang-kadang kita begini, nggak apa-apalah mampir sebentar, yang penting surga. Sebentarnya berapa hari? Sehari, 2 hari, padahal sehari di neraka itu sekian atau 500 atau 1000 tahun. Luar biasa. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ambisi terhadap harta bukan dalam konteks ini. Kalau dalam konteks ini kita umat Islam didorong berambisi untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Maka ada syariat zakat. Kalau tidak ada syariat zakat, kita tidak didorong, dimotivasi untuk bekerja. Tapi karena ada syariat zakat, zakat itu ada batasnya adalah ada haul dan nisab, maka kita harus mencapai pada batasan kekayaan itu sehingga kita bisa berzakat. Kalau infak sedekah tidak ada batasannya. Kita punya uang seberapapun bisa infak dan sedekah. Zakat tidak ada batasnya. Minimal kalau hitungan emas itu ya punya 80 gram emas. Simpanan ya, bukan yang dipakai. Nah itu. Tapi berambisi terhadap harta bukan dalam konteks ini. Tapi konteksnya adalah orang yang kemudian mencari harta dengan menghalalkan segala cara, mencari harta ini ya kedudukan dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah materi ini, kemudian dia menjadi manusia yang lupa. Dulu pernah kita bahas, yang berbahaya tidak hanya sekedar kikir. Kikir itu menahan harta untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi yang lebih berbahaya adalah asyuh. Asyuh itu kikir tapi reaktif. Dia tidak mau nyumbang, tetapi memprovokasi orang yang nyumbang. Kan gitu. Dia sudah tidak urunan, malah kemudian orang yang urunan difitnah. Wah, hati-hati itu uang dari si A, uang dari si B berbahaya. Kan dulu pernah kita bahas seperti itu. Maka di sini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr menyampaikan itu. Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran. Nah, ini kekikiran yang jahat nggih. Jadi kekikiran tapi memfitnah orang lain, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, disinilah usia semakin tua, keinginannya terhadap harta luar biasa. Rakusnya luar biasa. Masih banyak, Pak. Nah, maka seharusnya semakin tambah usia,
yang dikeluarkan juga semakin banyak. Kemudian dengan orang juga semakin lembut, semakin baik. Sehingga tidak ada sindrom orang pensiun kemudian sindrom itunya muncul. Dia seakan-akan masih bekerja, dia harus dilayani. Seharusnya tidak muncul ketika keimanan kemudian sikap sifat pelayanan terhadap orang lain itu muncul. Nah, kemudian yang semakin menguat atau semakin muda seiring dengan usia kita yang semakin tua adalah hasrat atau keinginan hidup kita tambah panjang. Ini siapa kira-kira di antara panjenengan yang masih ingin hidup lama? Terutama yang di atas 50 tahun atau 60 tahun ini. Yang di atas 60 tahun lah. Kalau yang 60 ke bawah itu belum pensiun. Nah, 60 tahun ke atas kira-kira panjenengan masih ingin hidupnya lama atau sebentar? Kalau pas lagi sehat-sehat seperti ini ya pinginnya lama. Tapi begitu sakit, tapi ya pas sakit didatangi malaikat ya belum tentu berani, Pak. Didatangi malaikat kemudian nggak langsung dicabut misalnya, didatangi, Mas, Pak, 2 hari lagi ya. Nah, itu wah ngeri, Pak. Makanya malaikat datangnya ya hari terakhir. Jadi nggak pakai janjian, langsung datang. Jadi keinginan manusia untuk semakin hidup itu dilihat juga dari apa yang dia lakukan. Kalau kita berpikir untuk hidup lebih lama dan tidak ada yang kita lakukan, maka bukan kehidupan yang semakin lama ini bukan semakin baik. Nauzubillah bahkan akan semakin buruk. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang usianya panjang dan amal perbuatannya baik. Itu seiring sejalan. Maka kalau kemudian kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya kita minta kepada Allah yang terbaik. Jangan sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya kemudian malah menjadikan akhir kehidupan kita ini tidak baik, bermaksiat kepada Allah. Maka syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tetapi buruk amal perbuatannya. Maka usia kita masih berkeinginan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi amal kita. Kadang-kadang orang tua itu nun sewu pingin usia panjang biar melihat anaknya nikah. Setelah cepat nikah mumpung bapak atau ibu masih kuat. Nanti kalau bapak nggak ada kamu nikah kan nggak sedih. Begitu sudah nikah, mbok cepat punya anak, biar bapak ibu bisa gendong cucu kan gitu. Cepat-cepat punya anak sih, buatnya buat setiap hari. Yang menentukan kemudian pabriknya berfungsi atau tidak kan lain lagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati dengan kesempatan yang Allah berikan. Ini koreksi dan muhasabah buat kita semua. Jadi muhasabah kepada kita semuanya. Pada batasan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kita usianya sampai hari ini, kita masih diberikan kesehatan, masih kemudian diberikan kesadaran untuk beribadah, kemudian diringankan langkah menuju ke masjid. Ini sebuah nikmat dari Allah. Luar biasa yang Allah berikan ini. Ya kita harus bersyukur dengan hal-hal seperti ini. Maka sering kami sampaikan nikmat itu atau rezeki dari Allah tidak hanya sekedar materi. Belum tentu orang yang secara materi itu dimudahkan oleh Allah itu mendapatkan banyak kebahagiaan. Bahagia itu ada di rasa, di hati manusia.
Bukan sekedar kemudian bahagia senang itu dari yang dia kecap, yang dia rasakan melalui indera panca indera itu, melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang dia senangi, kemudian mendengar apa yang dia cintai, kemudian merasakan apa yang dia pegang. Bukan sekedar itu, tetapi rasa yang ada di dalam hati, kan seperti itu. Maka sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan terkait dengan terkait dengan anak yatim, kan seperti itu. Kenapa kemudian harus menyantuni anak yatim? Ada hal yang akan merasuk di dalam jiwa seseorang ketika bertemu dengan anak yatim. Kenapa kemudian harus ngelus kepalanya? Ya, meskipun saya sekarang kadang-kadang ngelus kepalanya hanya formalitas. Sebenarnya di situ ada nilai yang ada di situ, merasakan apa yang mereka hadapi. Yang boleh jadi kita tidak menghadapi itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjang usia ini ketika berakibat pada ketakutan kita kepada kematian, maka ini yang berbahaya. Kita takut mati, kemudian akhirnya melakukan banyak hal yang di luar aturan atau syariat Islam. Ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah ungkapan yang sering kita dengar, i'mal lidunyaka, ini mohon maaf ada kesalahan ketik nggih. Jadi itu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu ada lidunyaka, bukan lidanyaka, tapi lidunyaka. Ka'annaka tamutu, bukan ta'utu, tapi tamutu ghadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya kita ini bekerja untuk jangka panjang, bukan bekerja untuk waktu yang pendek. Maka kemudian ada investasi, ada menabung. Kemudian terkait dengan akhirat, seakan-akan engkau meninggal besok. Jangan tunda-tunda amal kebaikan. Besok ada siapa yang menjamin besok kita masih bertemu dengan dunia ini? Maka di akhir ini saya ingin sampaikan ada sebuah cerita kisah Umar bin Abdul Aziz, dikatakan sebagai khalifah yang kelima. Beliau ketika barusan diangkat menjadi khalifah, beliau masuk kamar mau istirahat karena proses pelantikan memakan waktu, kemudian yang luar biasa, capek beliau. Beliau mau istirahat. Begitu mau istirahat, mau tidur, kemudian putranya datang. Putranya datang bertanya, "Wahai khalifah, apa yang akan kau lakukan?" "Saya ingin istirahat sebentar," katanya. Kemudian anaknya mengatakan, "Siapa yang menjamin engkau akan bisa bangun dari istirahatmu?" Siapa yang menjamin engkau bisa bangun dari istirahatmu yang sebentar itu? Akhirnya nggak jadi istirahat karena tanggung jawab yang ada di pundak Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian beliau bekerja meskipun hanya kurang lebih 2 tahun memerintah, tetapi kesejahteraan dan ilmu pengetahuan pada waktu itu sangat maju dengan luar biasa. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Semoga usia yang Allah berikan kepada kita semakin menguatkan kita atau menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kemudian kita jalani bukan sekedar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi dunia yang kita dapatkan itu sebagai investasi kita atau amal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau masih ada waktu, ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum.
Salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau yang disampaikan Pak Joko, saya rasa sudah tepat ya. Jadi memang kewajiban sebagai baik sebagai orang tua maupun pendidik ya seperti itu, mengingatkan tentang kewajiban agama. Bahkan dalam tidak harus kemudian harus guru PAI atau guru agama. Nah, guru yang lain pun ada banyak hal yang bisa dikaitkan dengan kewajiban seseorang. Nah, karena bukan sekedar mengajar tapi juga mendidik. Ada nilai pendidikan di sana. Kemudian terkait dengan menggembirakan dan menakut-nakuti. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agama itu dua hal. Jadi agama itu dua hal. Maka ada surga dan ada neraka. Tidak ada tengah-tengah. Antara surga dan neraka nggak ada. Meskipun ada orang yang kemudian melewati salah satu di antara keduanya terlebih dahulu, melewati neraka kemudian masuk surga. Tetapi akhir kehidupan manusia terminalnya hanya dua. Ya kalau nggak surga ya neraka. Kita harus tahu, memberitahu, menyampaikan baik kepada ya anak-anak atau siapapun, mana itu kemudian perintah dan mana kemudian larangan, mana kemudian surga dan kemudian mana yang neraka. Meskipun terkait dengan mengajak orang, itu kita mengajak yang baik, kemudian menggembirakan betul, karena Nabi menyampaikan basyiru wala tunaffiru. Nah, itu. Berilah kabar gembira, jangan kemudian membuat orang lari. Seperti ya ini kalau cerita dalam sejarah Nabi banyak. Orang pengen masuk Islam sudah, Rasulullah saya hanya bisa sholat, boleh. Nah, jangan ada orang pengen ngaji baru pengen belajar, kemudian panjenengan harus sholat 5 waktu tambah rawatib, nanti puasanya puasa sunnah, lebih baik Senin Kemis. Nah, itu belum apa-apa kok abot men. Maka ada sahabat yang bertanya, Rasulullah kalau saya melakukan ini apakah masuk surga? Ya masuk surga, selesai. Kita, apakah kemudian saya melakukan ini masuk surga? Oh belum, panjenengan harus ini. Nah, maka ada tahapan. Tetapi memang harus disampaikan. Tidak kemudian setiap saat berita atau kabar gembira terus, orang tidak tahu kemudian neraka, taunya surga. Tapi ya sekali-kali perlu dikasih tahu ada larangan dalam agama. Maka kalau dalam doa Rabbana Atina tadi kan ada dua. Wa fil akhirati hasanah itu amal soleh kita, amal ibadah kita sholat, kita puasa, kita zakat, berbuat baik, itu masuknya ke wa fil akhirati hasanah. Tetapi larangan-larangan itu yang kemudian waqina adzabannar, menjauhkan kita dari neraka, yaitu apa sih larangannya? Larangan dalam agama apa saja? Ya ada makan babi, kemudian ada judi, kemudian khomer, kemudian pembunuhan, kemudian syirik dan lain sebagainya, kita harus tahu. Jadi kita harus tahu itu. Nah, meskipun mungkin dalam penyampaian metodenya ya tidak harus kemudian sangar gitu. Nah, ya, metode itu saya rasa banyaklah bisa kita lakukan dari situ. Jadi saya rasa gitu Pak Joko. Saya rasa begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian di akhir ini tadi kami dapat informasi ada salah satu jamaah kita, saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit. Pak sinten Pak? Pak Krisyanto, sudah sepekan nggih. Beliau diuji dengan sakit stroke. Mari kita doakan semoga sakitnya ini menggugurkan dosa-dosanya, kemudian menjadi pelajaran bagi kita dan keluarga maupun beliau sendiri diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabban nas adhibil ba'sa ishfi Bapak Kristianto, ishfihi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma annahu massahu ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.